Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya beri judul Gibran dan KTT G20. Mengapa Gibran menarik perhatian dalam forum ini? Jadi sebabnya saya kira ada dua hal. Yang pertama faktor Indonesia. Faktor Indonesia dan faktor Prabowo. Jadi satu ya, Prabowo sebelumnya sudah beberapa kali tampil di forum dunia, ya, di PBB, di APEC, di BRIC dan yang lain-lain, dan ya menjadi harapan ya. Jadi itu disebabkan karena Indonesia sendiri adalah sesuatu ya. Indonesia adalah negara yang besar, rakyatnya nomor 5 terbesar, sumber dayanya melimpah. Dia juga negara muslim yang terbesar di dunia, tetapi tidak menakutkan ya. Ini yang sering menjadi unik ya. Bahkan waktu Obama dulu mencalonkan presiden, yang menjadi referensi Indonesia sebagai miniatur dunia, karena di sini karena Obama sini merasakan, dia pernah di Indonesia ya, dia merasakan budaya, dia merasakan keunggulan-keunggulan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam suku bangsa tapi masih bisa bersatu, Islamnya toleran. Nah, ini nilai-nilai ini yang makin mencuat ke dunia internasional ya, setelah Prabowo juga menampilkan hal itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya faktor Gibran sendiri ya. Gibran itu adalah wakil presiden termuda di dunia ya. Tentu itu menimbulkan honest curiosity. Seberapa kemampuan Gibran, kapabilitasnya seperti apa, tentu itu menjadi perhatian. Tapi berbeda dengan di Indonesia yang banyak dibumbui oleh kebencian, ketidakpercayaan, dan lain sebagainya. Kalau di dunia internasional itu tidak ada. Yang ada memang adalah curiosity, keingintahuan. Nah, ternyata ini memang panggung yang diberikan Prabowo dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Gibran, dan sangat positif bisa lihat ya. Jadi saya sebelum buat podcast ini ya saya cermati betul pidato-pidato Gibran dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana gitu ya. Jadi yang pertama ya, orang baru sadar bahwa Gibran sangat fasih berbahasa Inggris ya. Bukan pemula ya. Kemudian juga isi pidatonya tidak normatif sama sekali, betul-betul lugas, solid, clear, mudah dipahami dan berbobot. Jadi tidak mengawang-awang seperti akademisi ya, pakai istilah-istilah yang daki-daki bahasanya, tapi apa yang ingin dikatakan jadi tidak jelas ya. Jadi ya sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo dan sebagainya, Gibran itu menekankan ada kemandirian bangsa sebagai negara sesama negara berkembang ya. Dia mengatakan ya harus ada keadilan di bidang ekonomi. Jangan kita didikte oleh negara maju ini gitu ya. Nah, harus ada keadilan secara ekonomi, makanya Indonesia membuat program hilirisasi itu yang ditekankan oleh Gibran. Kemudian juga energi hijau, ketahanan pangan, dan tidak ketinggalan yang pasti yang dikuasai sendiri oleh Gibran yaitu AI, IT ya, teknologi informasi, QRIS, kripto, kemudian blockchain dan sebagainya. Jadi menurut saya pidato Gibran bagus, berbobot, bernilai, tidak normatif, lugas, kemudian bersahabat, ini penting sekali, baik bagi negara maju ya. Prabowo juga sudah memperlihatkan bagaimana Indonesia itu luas ya. Indonesia mendekati Cina tapi juga tidak anti Amerika, mendekati Amerika juga, Eropa, semua negara sebagaimana prinsip kita ya, bebas aktif.
Ya sepanjang itu bisa menguntungkan bersinergi, kenapa tidak? Intinya begitu. Nah, kemudian saya melihat Gibran itu menjadi gula, menjadi sesuatu yang menarik di situ, digeret ke sana, ditarik ke sini untuk bicara di bilateral dengan negara ini, kepala negara ini. Nah, ini bedanya dengan Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo mungkin orang masih sungkan ya, karena dia udah senior, dia militer, keren, itu orang. Tapi kalau Gibran orang dipeluk-peluk deh, ya ada sungkan-sungkannya. Ini anunya, ini baiknya ya. Sehingga dan Gibran dengan sangat luas ya melayani menerima, sehingga banyak oleh-oleh saya kira ya dari berbagai negara ingin bekerja sama, ingin bersinergi dengan Indonesia dan sebagainya. Jadi saya kira pendek kata ya, Gibran di G20 ini momen yang menurut saya sangat menyegarkan, mencerahkan, yang mudah-mudahan di dalam negeri juga saya kira banyak yang menyambut positif, meskipun banyak juga yang tidak suka barangkali ya. Tapi mau tidak mau ini adalah kenyataan yang kita terima, sesuatu yang baik yang mudah-mudahan terus berlanjut ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.